Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Pada One Piece chapter 1056, bajak laut Kid memutuskan untuk serius ikut dalam perebutan harta karun One Piece. Di mana Eustace Kapten Kid berkata jika dia harus mencari seseorang dengan bekas luka bakar. Meskipun saat ini dia tak memiliki petunjuk sama sekali mengenai keberadaannya. Dalam serial One Piece, Oda telah membuat beberapa karakter yang memiliki bekas luka bakar. Contohnya adalah Sabo, Aokiji, Bakainu, bahkan Luffy pun memiliki bekas luka bakar di dadanya. Namun apakah sosok seperti Aokiji, Bakainu, dan Sabo memiliki petunjuk mengenai One Piece? Oh, tentu saja tidak. Sehingga pilihan dari sosok dengan bekas luka bakar tersebut semakin mengerucut lagi. Karena tak banyak orang yang mengetahui petunjuk mengenai harta karun One Piece. Inilah beberapa orang yang dirasa memiliki petunjuk tentang harta karun One Piece, yaitu sisa-sisa dari bajak laut Roger, sisa-sisa dari bajak laut Rocks, cendekiawan dari Ohara, serta para Gorosei itu sendiri. Sisa-sisa dari bajak laut Roger pastinya mengetahui tutorial bagaimana cara untuk mendapatkan harta karun One Piece, karena mereka sudah pernah mampir di pulau terakhir, Laugh Tale. Lalu apakah ada salah satu dari mereka yang memiliki bekas luka bakar? Jika diperhatikan, Crocus sebenarnya memiliki bekas luka bakar di bagian lengannya. Namun saat ini dia masih berada di Reverse Mountain. Dan jika Crocus orangnya, maka cerita One Piece akan berjalan mundur. Sehingga bukan Crocus lah yang dimaksud oleh Kid. Kemudian, jika kalian ingat, para sarjana Ohara pernah dibumi hanguskan oleh Azuzuki alias Bakainu ketika pulau mereka di Buster Call oleh pemerintah dunia. Apakah ada kemungkinan salah satu dari mereka ada yang berhasil selamat? Jika iya, seharusnya Robin mengetahui hal tersebut. Namun pada One Piece chapter 1056, reaksi Robin terlihat dia sama sekali tak mengetahui siapa pria dengan luka bakar yang dimaksud oleh Kid. Padahal yang kita ketahui, Robin merupakan sosok yang mengetahui banyak karakter jika dibandingkan dengan kru topi jerami yang lainnya, sehingga kemungkinannya tinggal dua, yaitu sisa-sisa dari bajak laut Rocks dan sosok para Gorosei itu sendiri. Nah, dalam serial One Piece, drama pengkhianatan sudah tak asing lagi bagi para player. Mulai dari sosok yang tiba-tiba berkhianat seperti Robin saat di Water 7 atau Squad, salah satu aliansi dari bajak laut Shirohige saat di perang Marineford. Hingga sosok yang sedari awal memang bertujuan untuk mengkhianati, seperti si pelukis sesat Kanjuro, atau seperti si Apo saat dia beraliansi dengan Kid dan Hawkins, yang ternyata Apo saat itu merupakan kroconya Kaido. Yap, bagaimana jika dari kelima kakek Sugiono ini ada salah satu pengkhianat di antara mereka, dan dia adalah sosok yang memiliki bekas luka bakar. Terdapat sebuah teori menarik dari akun Twitter Sangat Neko yang membahas mengenai ini, dan Mimin akan menjabarkannya pada kalian. Dalam One Piece Wikia, meskipun kelima kakek Sugiono ini belum diketahui namanya, namun deskripsi masing-masing kakek tersebut sudah dijabarkan, di mana dikatakan jika dia botak dan memiliki tanda berupa Nevus Flammeus di bagian jidatnya. Jika kita cari kata Nevus Flammeus, maka kita akan menemukan halaman ini di website Wikipedia. Nama lain dari Nevus Flammeus adalah Firemark, alias tanda api. Apakah pria ini yang dimaksud oleh Eustace Kapten Kid? Jika kita melihat reaksi dari Robin, dia sama sekali tak memiliki petunjuk tentang orang itu. Pastinya, jika memang dia adalah salah satu Gorosei, Robin tentu saja tak mengetahuinya, karena dia belum pernah melihat sosok mereka. Berbeda dengan reaksi dari Trafalgar Law, sepertinya dia mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh Kid tersebut. Jika benar sosok Gorosei botak dengan tanda luka api di jidatnya adalah pengkhianat, bisa jadi dia memiliki hubungan dengan pasukan rahasia Sword milik Angkatan Laut. Law sepertinya memiliki suatu hubungan rahasia dengan organisasi ini, mengingat dulunya Corazon juga berada di bawah organisasi Sword. Ditambah lagi, saat di Pulau Sabaody, Law juga sempat meledek Diaz Drake
seakan-akan dia mengetahui jika Drake masih bekerja di bawah bendera Angkatan Laut. Selain itu, Law juga sempat berbicara empat mata dengan Sengoku saat arc Dressrosa berakhir. Bisa saja kan Sengoku memberitahu pada Law mengenai sosok dengan luka api tersebut. Dan sudah menjadi rahasia umum jika sosok Gorosei terinspirasi dari tokoh-tokoh elit global di dunia nyata. Dan Gorosei yang memiliki tanda api di jidatnya sepertinya terinspirasi dari tokoh Mikhail Gorbachev. Gorbachev merupakan pemimpin ke-8 alias pemimpin terakhir dari Uni Soviet, di mana dia dipercaya menjadi sosok yang membuat pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara. Selain itu, dia juga berpengaruh penting dalam menghentikan perang dingin antara negara Uni Soviet dan negara Barat, sehingga dia diberikan penghargaan Nobel dalam bidang perdamaian. Apakah sosok Gorosei ini akan melakukan hal yang sama, pengkhianatan pada pemerintah dunia untuk mencapai dunia yang lebih baik? Sungguh membagongkan. Nah, selain si kakek Sugiono dengan tanda luka api ini, ada satu sosok menarik yang mungkin saja dialah yang dimaksud oleh Kid, yaitu sosok Rox di Seaback. Kalian pasti menyadari jika Jolly Roger alias lambang bendera bajak laut pasti digambarkan sesuai dengan ciri khas dari masing-masing kaptennya. Contohnya Jolly Roger bajak laut milik Luffy bergambar topi jerami, lalu bajak laut milik Shanks menggambarkan rambut merah yang juga merepresentasikan codetnya. Jolly Roger milik Roger menggambarkan bentuk kumisnya. Lalu Jolly Roger milik Edward Newgate juga menggambarkan kumis putihnya. Nah, apakah kalian pernah memperhatikan dengan seksama Jolly Roger milik bajak laut Rox, di mana tengkoraknya digambarkan memiliki api di bagian atasnya? Apakah Rox di Seaback memiliki bekas luka bakar yang ikonik sehingga dia menjadikannya sebagai simbol di bendera bajak laut miliknya? Jika kalian membaca manga One Piece chapter 1056 ini di situs TCB Scans, di sana ada catatan kaki saat Kid mengatakan sosok dengan luka bakar yang harus mereka temui, di mana tertulis jika Oda Sensei menggunakan frasa atau kata yang unik dan dapat diartikan secara spesifik sebagai bekas luka yang berbentuk api. Apakah hal ini sebuah kebetulan? Sampai saat ini Oda Sensei sepertinya tak mau memunculkan sosok dari Rox di Seaback ini. Bahkan dalam flashback Kaido pun, Seaback dan insiden God Valley tak diperlihatkan. Berbicara mengenai petunjuk dari One Piece, Seaback jelas mengetahuinya. Bahkan dia dijuluki sebagai The Taboo Pirate karena Rox banyak mengetahui mengenai rahasia dunia One Piece, sehingga namanya pun dihapuskan dalam sejarah. Hal ini akan menjadi epic comeback bagi Rox di Seaback jika benar-benar pria yang dimaksud oleh Kid dengan luka bakar adalah dirinya. Berbicara mengenai sosok Shiroti Sobek, memang hanya segelintir orang saja yang mengetahuinya. Mungkin itulah mengapa Robin sama sekali tak memiliki clue tentang orang tersebut. Dan Law sepertinya tahu mengenai sosok ini dari Sengoku, yang memang menjadi saksi hidup dari kiprah barbar Rox di Seaback. Jangan lupa jika Oda pernah berkata jika ada sosok legenda yang sedang bersembunyi dan suatu saat nanti akan menghalangi jalan dari Luffy untuk mendapatkan One Piece. Serta Oda juga mengatakan jika akan ada sosok dengan penutup mata yang akan muncul, dan ketika dia muncul, maka sebentar lagi One Piece akan tamat. Apakah benar sosok yang dimaksud oleh Oda itu adalah sosok Rox di Seaback? Sangat membagongkan. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai sosok dengan luka api yang dimaksud oleh Kid. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.